Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku edisi Ramadan 1446 Hijriah. Tagline-nya katanya di bulan suci belajar sejarah Nabi. Masih bersama buku yang sama dengan ya sepanjang Ramadan insya Allah ya. Kelengkapan tarikh Nabi Muhammad karya Munawwarah Khalil. Hari ke-5 memasuki bab ke-9. Insya Allah 9 dan 10 ya. Bab 9 ini tentang Islamnya para sahabat. Jadi kalau kemarin terakhir kita cerita tentang perlawanan para musuh-musuhnya ya, para yang menghalangi dakwah Rasul, ini sekarang bagaimana masuk Islamnya beberapa sahabat. Tentu ini nanti kita sekilas-sekilas aja ya. Yang pertama sahabat terdekatnya Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini emang paling inilah ya, paling percaya betul dengan Nabi Muhammad di saat itu, sehingga bahkan ada sampai satu hadis yang mengatakan Nabi pernah bersabda, ma da'autu ahadan ilal islami illa kanat lahu kabwatan ghairu Abi Bakrin. Jadi Allah tidak mengajak seorang masuk ke dalam Islam itu melainkan dia mundur maju gitu ya, ragu gitu. Pertamanya itu masih mundur maju, kecuali Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini langsung yes gitu, nggak pakai goyang. Dan cerita tentang Abu Bakar sih sebenarnya kemarin sudah kita singgung ya, satu adegan bagaimana Abu Bakar menolong Rasulullah ya saat Rasulullah dicekik gitu ya. Nah di sini malah diceritakan bagaimana Abu Bakar dihajar karena dia berdakwah. Ini ya cukup dramatis ya, karena dia dipukul dengan sandal dengan ada pakunya sehingga berdarah kemana-mana. Dan hampir-hampir dia ya tidak sadarkan diri dan ditolong gitu ya. Yang menarik ya ketika dia tersadar dia langsung menanyakan bagaimana kabar Muhammad gitu. Jadi Abu Bakar begitu memikirkan Nabi, dia khawatir dia sahabatnya aja diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan Muhammad gitu. Demikian cintanya pada Nabi. Padahal itu sampai berdarah-darah. Di sini digambarkan parah betul sampai ditolong oleh keluarganya. Kemudian Utsman bin Affan juga menarik ya. Kalau Utsman kan orangnya lembut ya, tapi dia sempat dipasung oleh pamannya. Ini juga menurut saya dramatis juga ya, seorang Utsman yang begitu lemah lembut, bangsawan, pengusaha kaya, sampai sempat dipasung karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Zubair bin Awam, Bilal bin Rabah. Oh Bilal luar biasa, Bilal kan sampai dipanggang di padang pasir. Dan yang saya mungkin ini saya baru ngeh gitu, baru ketika menghubung-hubungkan antar kisah-kisahnya ya, ternyata Bilal ini kan yang budaknya majikannya dulu adalah Umayyah bin Abi Sufyan. Kemudian dia disiksa sampai akhir ditolong oleh Abu Bakar, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Karena budak, waktu itu dia masih budak ya. Saya melompat pikiran saya pas ada satu adegan yang menempel di kepala saya ketika nonton film Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad kan pernah difilmkan. Digambarkan ketika Fathul Makkah itu, Makkah kembali dikuasai oleh muslimin. Kemudian semua ngumpul dan Umayyah ini kayaknya termasuk yang, saya salah nggak ya? Tapi ada Umayyah itu termasuk yang masih ragu, ini belum masuk Islam terus. Ini kalau salah mohon maaf ya, tapi saya terlintas pikirannya ke situ. Terus Bilal membelanya, hargailah keraguannya gitu. Itu kalimat yang gitu. Bagaimana seorang budak bisa bersikap berjiwa besar gitu. Untuk ya udah, padahal kalau dirunut ternyata dia justru yang menyiksanya waktu dia memeluk agama Islam kan. Bilal sebagai budak disiksa dan dia tetap mengatakan ahad gitu, memanggil nama Tuhannya dengan ahad. Di sini termasuk kejadian ini termasuk asbabun nuzul diturunkannya surat Al-Lail ayat 1 sampai 21. Ini kan serunya belajar sejarah Nabi, kita jadi belajar tentang asbabun nuzul turunnya ayat. Oke, apalagi ya yang seru-seru aja lah ya kita baca. Ini banyak banget ya cerita Ammar dan saudara-saudaranya Samiyah. Serem ya. Saya sampai suka nggak tega kalau mendengar
membaca sejarah ini para budak yang disiksa saat dia memutuskan masuk Islam. Nggak usah semuanya ya, teman-teman nanti baca sendiri. Yang saya kasih catatan aja yang menarik-menarik ya. Termasuk juga seru. Hamzah saya termasuk suka ya. Hamzah bin Abdul Muthalib. Ada satu drama menarik antara Hamzah dan Abu Jahal. Jadi Hamzah ini kan dia berburu, terus dia mendengar cerita dari seorang budak perempuannya, ya Aba Ammarah, ini gelarnya Hamzah ya. Jika sekiranya engkau mengetahui Abdul Hakam, Abdul Hakam ini adalah namanya Abu Jahal ya, nama lain Abu Jahal, menganiaya anak saudara Tuan, sudah tentu Tuan sangat marah padanya. Budak itu cepu dia melaporkannya. Terus, hai, benarkah yang kau katakan, gitu kan? Benar, tidak lain adalah melainkan Muhammad. Jadi ternyata yang disiksa oleh Abu Jahal itu adalah Muhammad. Apa yang telah dilakukannya? Demi Allah, katanya, dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Nabi Muhammad yang lagi sedang duduk sedikit di dekat Gunung Sofa, kemudian Abdul Hakam atau Abu Jahal ini datang dan melempari pasir. Jadi mungkin sedang sholat ini Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tetap diam saja sampai akhirnya dibanting, Nabi Muhammad itu dibanting hingga jatuh, lalu kepalanya diinjak-injak. Sadis banget memang ya. Abu Jahal ini gemes gitu bahasanya Nabi Muhammad ya. Wah, mendengar cerita itu Hamzah langsung bergegas melabrak Abu Jahal yang sedang duduk-duduk dan ditodongkan, kalau di sini bahasanya itu mata panahnya itu ditaruh di kepalanya gitu. Terus, betulkah engkau tadi mencaci maki dan menganiaya Muhammad? Aku sekarang sudah menjadi pengikutnya. Jika kamu berani pada Muhammad, katakanlah sekarang padaku, aku tidak akan takut padamu. Coba katakan sekarang, kata Hamzah. Ditodong panah di kepalanya Abu Jahal. Abu Jahal dengan ketakutan menjawab, Muhammad itu sudah terlalu. Ya. Ia sangat berani membodoh-bodohkan orang-orang pandai kita, mengatakan orang-orang tua kita, nenek moyang kita, para leluhur kita sesat, sangat menghina apa yang kita sembah dan kita mulia-muliakan, menyalahi agama kita dan memecah belah golongan, memutuskan persaudaraan keluarga Quraisy. Hamzah berkata lagi, siapakah yang lebih bodoh daripada kamu, orang-orang sepertimu? Apa untungnya kamu memuja-muja batu-batu dan memuliakan selain Allah? Wah, malah dibalas sama Hamzah. Dan bersamaan pernyataan itu Hamzah menancapkan anak panah itu ke kepala Abu Jahal sampai luka parah berdarah ya. Sampai dia ini sama orang-orang ya. Hamzah mengatakan, siapakah yang akan melarangku jika aku memeluk agama Muhammad? Kata Hamzah, telah nyata Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Segala apa yang diucapkannya aku percaya. Dan ia pasti benar, demi Allah aku tidak akan takut jika kamu hendak melarangku. Karena memang Hamzah orangnya pemberani ya, zaman itu terkenal ya. Sampai akhirnya sudahlah, hampir-hampir dia dikeroyok sama orang-orang yang ada di situ, Hamzah, karena baik kan teman-temannya Abu Jahal situ. Tapi terus sudahlah, biarkan Hamzah, diamlah, jangan bicara dengan Hamzah. Orang yang sudah berganti agama tidak usah diajak bicara. Lebih baik sekarang kita pulang. Nah ini statement yang menurut saya menarik. Jadi Abu Jahal ini ketika sudah terdesak, dia istilahnya ketemu lawan yang sebanding ya. Walaupun dia sendirian menyatroni dan dengan anak panah. Dia cuma dengan anak panah yang ditempel ke. Dan dia mengatakan ke teman-temannya nggak usah dilawan. Tapi ada kata, jangan diajak bicara. Jadi sebenarnya ketakutan untuk mengajak bicara Hamzah, karena Abu Jahal tahu bahwa ketika diajak diskusi jangan-jangan malah menang Hamzah gitu ya. Saya menangkapnya demikian. Dan di bab 9 ini diakhiri dengan satu penggalan gitu ya. Menurut saya ini menjadi penting. Tadi saya lingkarin dengan pensil. Riwayat di atas ya, cerita-cerita tadi para sahabat yang masuk Islam tadi mengandung pelajaran yang tinggi. Orang yang membela kebenaran dan mempertahankan pendirian yang nyata-nyata diakuinya menurut petunjuk wahyu ilahi, tidak cukup hanya dengan ucapan. Tidak cukup hanya dengan ucapan,
melainkan harus disertai dengan pengorbanan perasaan, pikiran, harta, tenaga, bahkan jiwa. Keluarga Ammar tuh, aduh, pada mati. Saya mohon maaf ya nggak cerita semuanya karena beberapa dramatis dan saya suka agak lebay walaupun cuman baca cerita itu suka kepikiran ya kesadisan orang-orang saat itu. Karena sepanjang sunnah Allah, dalam sunnatullah ya, takdir Allah itu kebenaran tidak mungkin berkembang di muka bumi tanpa disertai dengan perbuatan pengorbanan yang nyata. Itu sudah paketannya begitu. Jadi kalau mau teguh di memegang teguh kebenaran ya akan ketemu hal-hal yang menjadi cobaan kita. Oke, sekarang kita ke bab 10 ya. Bab 10 ini taktik kaum musyrikin Quraisy. Ini juga seru sih. Aku kayak nonton film. Baca bab 10 ini kayak nonton film. Saya kan nggak akan cerita detail tokoh-tokohnya karena takut salah baca ya. Jadi ceritanya ada musyawarah penting di kaum Quraisy. Akhirnya pertemuannya itu sepakat ya, mereka kaum Quraisy ini kan mulai khawatir nih pergerakan Muhammad ini kayaknya mulai kemana-mana nih, semua banyak orang yang percaya kalau ngobrol sama Nabi Muhammad terus akhirnya ikut. Setiap hari nambah terus pengikut Nabi Muhammad. Akhirnya butuh seseorang, dipilihlah seorang bernama Utbah bin Rabi'ah untuk mengadakan pertemuan dengan Nabi. Nah, percakapannya sebenarnya panjang, saya nggak akan baca detail semuanya ya, tapi di sini Utbah itu menawarkan, udahlah Muhammad, kalau ini sinopsisnya aja ya, penggalan secara umum aja. Jadi menawarkan, tinggalkan ajaranmu, berhentilah kau mengajak masyarakat Mekah untuk mengikuti ajaranmu. Nanti kita akan berikan harta benda dan privilege kekuasaan gitu. Jadi kau akan menjadi orang yang paling kaya di Mekah, kau akan menjadi orang yang paling terhormat di Mekah. Tapi please jangan lanjutkan ajaran. Gitulah ya nilai tawar yang ditawarkan Utbah. Dan ternyata Nabi Muhammad justru membacakan firman Allah yang diturunkan pada beliau, pada Muhammad pada beberapa hari yang lalu, yaitu surat Fussilat ayat 1 sampai 14. Ini panjang ya, tapi memang ngena banget ya, ngena banget. Sampai akhirnya itu gimana, tak bacain nggak? Nggak usah lah ya, ini panjang ya itu bacanya. Pokoknya ngena banget sampai akhirnya Utbah itu terdiam ya. Yo, terus dia goyang, mulai nggak nyaman. Udah terus akhirnya dia melaporkan ke kaum Quraisy, elit Quraisy ya. Terus gimana ini gitu, kata demi Allah sudah menyampaikan pesan kalian kepada Muhammad dan sedikit pun aku tidak tinggalkan apa yang kamu katakan padaku untuk aku kemukakan ke Muhammad. Bahkan aku nambah beberapa keterangan yang sangat tepat dan penting. Ini kan disampaikan tadi ya, negosiasinya elit Quraisy kepada Muhammad disampaikan semua. Lalu apa jawabannya? Ya, dia memberi jawaban padaku, tapi demi Allah aku tidak mengerti apa yang diucapkan Muhammad. Sungguh sedikit pun aku tidak mengerti, melainkan aku mendengar darinya. Ia mengancam kamu semua dengan petir, seperti petir yang dipergunakan membinasakan Ad dan Tsamud. Jadi malah tambah berani. Wah, sampai celakalah kau Utbah. Mengapa engkau sampai tidak mengerti perkataannya, sedang dia bicara dengan bahasa Arab dan kau menyebut kata petir gitu kan. Jadi karena memang ayat yang tadi Al-Fussilat tadi kan penuh metafora ya. Aduh, harusnya baca ya, tapi nggak apa-apa lah, panjang ya itu ya. Tapi teman-teman nanti boleh, kalau yang nonton ini langsung cek aja dah, cek di Al-Quran ya, kisah di Al-Fussilat itu. Saya sebenarnya pengen cerita pertemuan keduanya gitu. Jadi ini berurutan, pertemuan satu, pertemuan kedua lagi, dikatakan lagi ya. Jalan sebaik-baiknya bagimu dan pengikutmu sekarang demi kepentingan bangsa, dan ini menarik ya, demi kepentingan bangsa dan negara, hendaklah kita bersama memuja dan menyembah apa saja yang selamanya kami sembah, puja dan menjadi sembahan nenek moyang, yaitu Lata dan Uzza, berhala-berhala ya, selama 1 tahun aja. Kemudian nanti selama 1 tahun berikutnya kami akan menyembah dan memuja Tuhanmu. Negosiasinya udah semakin lunak ya. Yuk kita nyembah berhala, tahun depan kita bareng-bareng nyembah Tuhanmu Allah. Itu negosiasinya. Dan ternyata jawaban Nabi Muhammad sama ya. Dia Al-Kafirun. Al-Kafirun juga teman-teman pasti lazim ya, sudah sering mendengarkan yang, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
Aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukmu agamamu, untukku agamaku. Lain syakartum, lakum dinukum waliyadin, ya kan? Itu surat Al-Kafirun. Itu jawaban dari Nabi Muhammad. Hendaklah engkau jangan menyangka bahwa aku akan mengikuti kehendak dan keinginan kamu supaya aku menyekutukan Tuhan. Amat jauhlah aku dari perbuatan semacam itu. Aduh, gagal. Akhirnya yang ketiga ini kembali lagi. Muhammad, kedatangan kali ini adalah mengatakan satu hal padamu. Aku minta engkau mendengarkan baik-baik. Nah, ini menarik. Jadi di 3 pertemuan itu Utbah selalu begitu modelnya. Aku yang mengatakan sesuatu, lalu Rasulullah mendengarkan, lalu nanti Rasulullah menyampaikan. Gitu. Jadi berbalas ya. Ini menurut saya sebuah etika bernegosiasi bagus kayak dari Rasulullah ya. Walaupun dia yakin betul apa yang dia pandangkan, tapi dia tetap mendengarkan dulu yang ditawarkan Utbah. Jadi posisinya itu tetap reciprocal ya, tetap timbal balik. Jadi Nabi Muhammad mendengarkan dulu. Kemudian kata Utbah, sekarang sebaiknya begini saja Muhammad. Semua ucapan bacaan yang sering kamu ucapkan, perkataan yang kamu bacakan adalah kau tukar dengan yang lain. Karena ucapan dan perkataanmu selalu menusuk hati kami dan nenek moyang kami, serta menyinggung kehormatan ketua kami, setelah mencaci maki orang tua kami, selalu merendahkan Tuhan-Tuhan kami, yang telah lama kami puja dan kami sembah, selalu mengancam orang-orang yang kami sama memuja dan menyembah Tuhan-Tuhan kami, dan juga membodoh-bodohkan orang yang pandai di sekitar di kalangan kami. Maka untuk menjaga persatuan, nah ini lagi nih, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kami ingin melihara kemuliaan kami bersama dan menjaga kepentingan bangsa. Sudilah kiranya engkau mengganti. Jadi sekarang gantilah ucapan-ucapanmu yang dengan ucapan yang lain. Jadi setelah tadi nawarin ibadahnya gantian, kalau sekarang udahlah kalau gitu, kamu mau ngomong apa aja monggo, tapi tolong diganti kalimatnya. Dan Nabi Muhammad menjawab dengan firman Allah, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina la yarjuna liqa'ana ti bi Qur'anin ghairi hadza au badilhu. Dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Quran yang lain, gantilah dia, persis ya. Ya, katakanlah tidaklah patut bagiku mengganti dari pihakku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa di hari kiamat nanti. Katakanlah, jika Allah mengendaki niscaya aku tidak membacakannya untukmu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Sungguhnya aku telah tinggal bersamamu berapa lama sebelumnya, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Jadi maaf ya, nggak bisa. Kalimat itu nggak bisa diganti karena Al-Qurannya memang begini, dan ini adalah kalimat Tuhan yang diwahyukan pada Muhammad. Jadi tolong dengarkan. Dan ada yang menarik di ujungnya itu, maka apakah kamu tidak memikirkannya gitu. Setelah mendengarkan ucapan itu, dia segera diam dan termenung, kehabisan akal. Ya udahlah, saya nggak bisa menaklukkan Muhammad, dan dia kembali ke kaum elit Quraisy. Ya, disinilah yang akhirnya, jangankan aku membantah, ya, jangankan aku jangankan aku menaklukkan gitu ya. Aku tidak sanggup menaklukkan Muhammad, jangankan disuruh menaklukkan, membantah perkataannya pun aku nggak sanggup. Jadi semua kalimatnya kalah, karena sebenarnya jawaban Nabi Muhammad adalah jawaban dari wahyu Allah. Jadi itu malah pakai nukilan-nukilan ayat. Akhirnya mereka rapat lagi dan dipanggil. Nah, ini juga seru nih. Ini terus terang saya termasuk hal baru buat saya. Mungkin selama ini saya nggak memahami detail asbabun nuzul abasa wa tawalla. Jadi ternyata saat pertemuan dengan kaum Quraisy inilah Rasulullah menjelaskan, dan dia semangat sekali. Rasulullah menjelaskan dengan semangat tentang ajarannya untuk membantah mereka kaum elit itu. Tapi di saat yang sama sebenarnya ada orang buta tua yang minta diajarkan Islam, dan Rasulullah mengacuhkan karena ini kepentingan. Ini elit Quraisy ini harus ditaklukkan gitu ya. Dan ternyata ditegur Allah dalam surat Abasa wa Tawalla, ya, bermuka masam ya. Kan, wahai Muhammad, engkau bermuka masam dan berpaling karena telah datang padamu seorang buta
Ini karena menarik ya. Jadi ketika Nabi Muhammad menjelaskan ke elit-elit Quraisy yang memang sudah ini pertemuan lanjutan yang dari Utbah bin Rabi'ah tadi. Terus Rasulullah sedang semangat menjelaskan, ada pengemis buta minta penjelasan juga sebenarnya, tapi dia mengabaikan. Jadi di sini apa kandungan dari peringatan tersebut ya. Jadi nggak boleh mengabaikan tingkat yang lebih, menganggap tingkatan manusia yang berbeda. Dan sebenarnya kalau kita lihat kan sebenarnya sama kan materinya gitu kan. Kamu jelasin aja ke yang buta juga, nanti mereka juga ikut memperhatikan. Mungkin begitu ya. Bahkan Rasulullah pun diperingatkan Allah dengan turunnya surat Abasa wa Tawalla. Menurut saya ini menarik sekali ya. Jadi ada percakapan di bab 9 dan 10 ini ada kisah-kisah tentang sahabat-sahabat Rasul yang mendapat tekanan ketika dia mengikuti jalan Rasulullah. Namun juga di bab 10 ada taktik dari mereka yang negosiasi, dan kisah tentang negosiasi di bab 10 tadi itu demikian lengkap gitu ya. Jadi ada cara negosiasi dengan harta suap ya, karena itu kan suap ya. Kamu punya tambahin uang deh, tak kasihin semua, kamu paling terhormat, tapi tinggalkan agamamu, tolak. Ya udah kalau gitulah kita nego ya, ibadahnya gantian, tolak, kan nggak boleh dicampur ya. Dan yang terakhir bahkan udahlah kalau tapi ganti deh kalimatmu yang lebih sopan gitu. Ternyata nggak bisa. Dan akhirnya ketika dijelaskan, pas penjelasan Rasulullah menjelaskan, justru ternyata ada orang buta yang diabaikan, dan itu ditegur Allah. Karena pada akhirnya kalau manajemen objektif ya, toh si orang-orang elit kan juga nggak lalu iya juga gitu kan. Mereka sudah ada penyakit dalam hatinya yang tidak lalu tunduk, justru bisa jadi yang lebih membutuhkan adalah yang pengemis buta tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini kayaknya jadi PR buat kita yang seringkali memandang masyarakat dengan strata sosial yang berbeda-beda, dan ternyata di mata Allah tidak gitu, harusnya lo sama gitu. Saya jadi ingat ketika kita sangat menghormati, sangat menghargai, sangat sopan terhadap atasan langsung di kantor kita, apakah kesopanan kita, apakah penghormatan kita itu masih sama dengan penghormatan kita dengan orang-orang kecil di sekitar kita gitu ya. Apakah sama dengan kesopanan kita terhadap office boy, satpam, cleaning service, atau mungkin orang-orang di pedagang kaki lima di sekitar kantor kita. Kalau beda, pertanyaan, ayo kenapa gitu. Harusnya kan sama dong. Kehormatan di mata Allah kan sama ya. Kayaknya dalam banget tuh ngabasa wa tawalla itu. Saya ngeri kalau baca latar belakang diturunkannya surat itu. Oh, udah 22 menit. Oke ya, mungkin itu cerita tentang bab 9 dan bab 10 dari buku Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Munawwar Khalil. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.